dengan saya di mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang alkena. Sebelum kita membahas alkena, ada baiknya kalian tahu dulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. 1. Memahami pengertian, rumus umum, serta tata nama senyawa hidrokarbon yang meliputi alkena dan alkuna. Yang kedua, memahami sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, memahami jenis-jenis dan contoh reaksi senyawa hidrokarbon. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang alkena. Alkena adalah sekelompok senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai utama karbonnya. Alkena paling sederhana adalah etena dengan rumus C2H4. Alkena dengan satu ikatan rangkap 2 pada rantai utama memiliki rumus umum CnH2n. Artinya, setiap penambahan satu atom C akan diikuti dengan penambahan 2 atom H. Adanya ikatan rangkap 2 pada alkena menyebabkan jumlah atom H yang dimilikinya lebih sedikit daripada alkana. Hal ini terjadi karena tangan atom C pada alkena juga ada yang digunakan untuk membentuk ikatan rangkap 2. Setiap penambahan satu ikatan rangkap 2, jumlah atom H akan berkurang sebanyak 2. Berikutnya, deret homolog alkena. Berdasarkan rumus umumnya, alkena mempunyai anggota yaitu C2H4, C3H6, C4H8, dan seterusnya. Pada alkena, antara satu anggota dan anggota berikutnya terdapat penambahan satu senyawa CH2. Deret senyawa-senyawa alkena ini disebut sebagai deret homolog. Sifat deret homolog dari alkena adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rumus umum CnH2n. Yang kedua, antara satu anggota dan anggota berikutnya terdapat penambahan satu senyawa CH2. Yang ketiga, selisih massa molekul relatif antara satu anggota dan anggota berikutnya adalah 14. Yang keempat, semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya. Nah, berikut adalah tabel dari deret homolog alkena. Jika jumlah atom C-nya 2, maka rumus molekulnya C2H4. Ini sesuai dengan rumus CnH2n. C2H4 ini dinamakan etena. Lalu, jika jumlah atom C-nya 3, maka rumus molekulnya C3H6 yang punya nama propena. Penamaannya hampir sama dengan alkana, hanya saja akhiran ana diganti dengan akhiran ena. Untuk C4 dan seterusnya sampai C10, ini disebutnya butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Itulah deret homolog dari alkena. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tata nama alkena. Penamaan senyawa hidrokarbon didasarkan pada aturan UPAC. UPAC itu International Union of Pure and Applied Chemistry. Namun, kita juga dapat menemukan nama lazim atau nama dagang beberapa senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tata nama alkena berdasarkan aturan UPAC. Ada 5 aturan UPAC yang harus kita ikutin untuk memberikan tata nama kepada alkena. Yang pertama, nama alkena didasarkan pada jumlah atom penyusunnya yang diakhiri dengan akhiran ena. Kalau alkana kan diakhiri dengan akhiran ana.
Nah, kalau alkena diakhiri dengan akhiran ena. Seperti pada tabel sebelumnya yang tadi sudah kalian lihat. Untuk rantai karbon dengan gugus rangkap 2 lebih dari 1, jumlah dan posisi gugus rangkap 2 disebutkan pada penamaannya. Nanti kita akan jelaskan ini. Yang kedua, jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai tanpa cabang, maka di awal nama diberi huruf N seperti biasa. Jika tidak ada cabangnya, maka dikasih huruf N atau normal. Untuk monoalkena dengan ikatan rangkap 2 yang dapat berpindah posisi, maka posisi ikatan rangkap 2 harus dituliskan. Yang ketiga, jika rantai karbonnya bercabang, tentukan dahulu rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus rangkap 2. Setelah itu, lakukan penomoran atom karbon dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap 2, sehingga ikatan rangkap 2 mendapatkan nomor terkecil. Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan rantai panjang, maka pilihlah rantai terpanjang dengan jumlah cabang terbanyak. Yang keempat, tentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang yang juga merupakan hidrokarbon disebut alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu atom H-nya, dengan rumus umumnya CnH2n+1. Nama alkil mengikuti penamaan alkana dengan mengganti akhiran ana dengan il. Jadi kalau alkana ada metana, maka alkil jadi metil. Kalau di alkana ada etana, maka di alkil ada etil. Jika terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka penulisan nama cabang diurutkan secara alfabetis. Yang kelima, penulisan nama. Yang pertama harus ditulis adalah nomor cabang, baru kemudian nama cabang, lalu kemudian nama rantai utama. Jadi rantai utama disebutkan di akhir. Jika terdapat lebih dari satu jenis cabang yang sama, maka nama cabang diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya, yaitu D untuk menunjukkan angka 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Kemudian penulisan nomor cabangnya dipisahkan dengan tanda koma dan berurutan. Antara nomor cabang dan nama penulisannya dipisahkan dengan tanda strip. Berikutnya contoh penamaan alkena. Misalnya ada senyawa seperti ini. Ada CH3, kemudian CH2, rangkap 2, CH, lalu CH, ini CH2, CH3. Kemudian ini ada cabang 1 CH3. Nah, penentuan rantai utamanya kita mulai dari yang paling dekat dengan gugus rangkap 2 ini. Jadi harus mengandung rangkap 2 rantai panjangnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah rantai utama. Ya, rantai utama atau rantai terpanjang. Dibandingkan kalau misalnya kita belok ke bawah, ini 1, 2, 3, 4. Ini hanya 4 atom C-nya. Sementara kalau lurus itu ada 5 atom C. Nah, lalu penomorannya dari mana? Karena ini di tengah-tengah, kemudian ada ikatan rangkapnya di sebelah kiri, maka yang paling dekat dengan ikatan rangkap C-nya yaitu dari sebelah kiri. Jadi kita mulai penomorannya dari C yang sebelah kiri. Jadi di sini 1, kemudian 2, lalu 3, kemudian 4, dan C nomor 5. Nah, sementara C yang di bawah itu kita sebut dengan cabang, yaitu cabangnya namanya adalah metil. Nah, lalu apa namanya jika ada senyawa seperti ini? Di C nomor 3 ada cabang berupa metil. Dan di C antara nomor 1 dan nomor 2 ada rangkap 2. Nah, karena rangkap 2-nya antara C1 dan C2, maka yang harus disebutkan adalah C nomor 1.
Sehingga namanya 3-metil 1-pentena. Karena ini ada 5, namanya pentena. Dan 1 ini menunjukkan ada rangkap 2 di C nomor 1. Karena ini antara C1 dan C2, maka ambil penomoran C yang paling kecil, berarti C1. Kalau ternyata rangkapnya ada di antara C2 dan C3, maka akan diambil C nomor 2. Begitu seterusnya. Nah, senyawa ini disebut dengan 3-metil 1-pentena. Berikutnya, misalnya ada senyawa seperti ini. Rangkap 2-nya di sini, kemudian dia punya cabang di sini, di C yang sama. Maka penomorannya diambil dari sebelah kanan, karena C yang paling dekat dengan rangkap 2 adalah dari kanan. Maka nomor 1 di CH1 ini, kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5. Rantai panjangnya rantai lurus yang ini. Nah, kemudian CH3 ini kita sebut dengan alkil atau cabang berupa metil. Kalau misalnya di nomor 2 ini ada CH3 atau metil, kemudian juga terdapat rangkap 2, maka namanya adalah 2-metil. Ini karena di C nomor 2 ada metil, 2-pentena. Karena di C2 juga ada rangkap 2. Jadi 2-metil, 2-pentena. Nah, itu adalah tata nama pemberian nama pada alkena. Lalu apa kegunaan dari alkena? Banyak sekali ya di kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita menemukan bahan-bahan yang terbuat dari alkena. Hanya kita saja mungkin yang tidak sadar atau tidak tahu. Contohnya, nah di sini ada etena, C2H4. Etena merupakan bahan baku pembuatan polietena dan senyawa-senyawa antaranya seperti vinil klorida dan stirena. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ada styrofoam. Nah, ini adalah merupakan senyawa etena. Styrofoam ini biasanya kita gunakan atau kita dapatkan sebagai pembungkus makanan, meskipun sebenarnya ini bahaya ya kalau untuk makanan dalam keadaan panas tidak boleh. Nah, kemudian ada piring plastik. Ini juga merupakan salah satu senyawa etena yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kepingan PCD juga termasuk ke dalam senyawa etena yang biasa kita temui sehari-hari. Kemudian yang kedua ada sejenis propena atau C2H6. Propena digunakan untuk membuat polimer. Polimer poliprena yang berfungsi sebagai serat sintetis, materi pengepakan dan peralatan masak. Nah, ini peralatan masak yang biasanya sering kita temui ya, termasuk di rumah juga banyak sekali. Ini merupakan salah satu dari contoh kegunaan alkena atau senyawa-senyawa alkena. Dan yang lainnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan tentang alkena kali ini bisa menambah sedikit ilmu untuk kalian dan mudah-mudahan kalian paham. Bertemu lagi di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.